Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajut Project kali ini kedatangan narasumber yang ditunggu-tunggu dalam 1 tahun terakhir. Banyak media dan banyak sekali opini di medsos mengenai kedua sosok ini. Tentunya dalam kesempatan ini Rajut Project sangat beruntung bisa menghadirkan keduanya dalam satu edisi Bincang-Bincang bersama Rajut Project. Ini dia, ada Boy dan J. Nah, ini kira-kira apa kabar nih kedua sahabat ini? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah baik ya. J aman J? Aman. Nah, kalau kita bicara kedua orang ini adalah kedua orang yang sering diperbincangkan dalam 1 tahun terakhir. Menarik di dalamnya ada kisah dualis kepemimpinan, dua sosok pemimpin yang punya follower yang setia. Kita mau beranjak kisah di dalamnya. Mungkin bisa diawali dari Boy dulu. Berawal dari manakah, ataupun bisa sedikit berbicara tentang histori ini. Bisa sampai terjadi penggiringan opini tentang keberadaan kalian, bisa sampai digoreng sedemikian rupa. Kira-kira dari Boy terlebih dahulu. Terima kasih Bang. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Salawat pada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin terima kasih pada kesempatan ini Rajut Project sudah memberikan kesempatan ini sangat luar biasa kepada kami pada hari ini. Kalau dibilang historis, bercerita historis pertama ya, kami mengenal mungkin dari pada saatnya di kampus. Saya sebelum menjadi ketua DPM, Jelani sebelum menjadi Presma dulu. Setelah itu kami bertemu di forum FIFA Legislativa di Losmawe mungkin. Habis itu pulang ke sana saya menjadi ketua DPM, Jelani menjadi Presma mungkin. Di situ kami sudah bergelut, sebelum daripada itu sudah bergelut di tingkat komisariat. Ini internal kampus dan eksternal kampus. Ini kan kejadian kami di eksternal kampus. Eksternal kampus itu kita dari komisariat beranjak ke cabang, sama-sama di masa itu Bang Hamid ketua umumnya. Jadi kalau saya itu menjabat sebagai dipercayalah oleh rekan-rekan pada masa itu di Kabid HAM dan Lingkungan pada masa itu. Kalau saudara J itu kalau nggak salah di KPP pada masa itu. Kita sudah bergelut di situ dan itu menjadi sahabat dalam satu tim pada dasarnya. Mungkin saya mengucapkan terima kasih sama Bang Hamid karena beliau bisa melahirkan generasi pemimpin di situ sampai hari ini. Jadi ketika kita beranjak di situ, dia habis ke pengurusan, dia di dalam HMI dalam satu periode itu 1 tahun. Tahun dilaksanakan konferensi pada masa itu. Berakhir periode Bang Hamid pada 2019 bulan 12 tanggal 22 Desember. Jadi kita seperti biasanya sesuai dengan ADRT HMI, konferensi penuh dengan komisariat penuh yang bisa mengikuti forum dan komisariat peninjau mungkin. Di HMI ada 9 komisariat pada masa itu. Jelani sudah menggagas pemekaran daripada komisariat syariah menjadikan komisariat FEBI pada masa itu. Ini historis Bang. Jadi kita di situ bersaing, mungkin pada masa itu belum sama Jelani kalau saya bilang ini, mohon maaf. Pada masa itu kami bertarung, ada Jasnun yang mengklaim diri ingin memaju sebagai kandidat pada masa itu. Ya di sosmed, Facebook kalau nggak salah. Ya pada momentum itu mungkin di HMI ini kalau nggak ada dinamika itu nggak seru. Ya. Maka terjadilah sebuah dinamika pada masa itu ya, ada yang forum pada masa itu ada 2 komisariat itu wall out forum. Nah, total komisariat itu ada 29 suara pada masa itu. 29 suara, wall out kalau nggak salah sekitar 12 suara. Di luar sisa 16. Sisa 17 kalau nggak salah, 17 sisanya. Dan lengkap dengan presidium. Dan terpilih pada masa itu saya secara aklamasi.
disaksikan oleh BPL pada masa itu. Jadi setelah itu besok paginya Jasnun muncul. Ini karena berbicara histori sedikit Bang. Jasnun muncul sebagai kandidat di sosmed juga. Selamat ucapan pertama pagi Jasnun sudah mengucapkan secara WA, WhatsApp dengan saya, selamat tuh sudah terpilih. Tapi besok paginya berubah, Jasnun menjadi seorang ketua umum, formatur juga. Itu historis, mungkin Jasnun yang bisa menjawab kan. Jadi beranjak daripada itu kondisi di PB kita tidak bisa meng-SK-kan sendiri di cabang Langsa ini. Maka begitulah hebatnya HMI yang umurnya yang sangat tua hari ini. HMI itu seluruh Indonesia. Jadi kita harus membuat sebuah draft berkas mengajukan SK ke PB, diketahui oleh Batko pada masa itu. Sedangkan Batko pada masa itu belum pelantikan pun. Kekuatan yang sangat ini kita berharap di Batko, tapi Batko belum ada kekuatan yang sepenuhnya. Maka saran daripada ketua Batko, kita langsung memberikan draft ke PB. Di sela-sela itu di bulan 2 itu sudah mulai riak. Ini kita mulai riak di Batko di PB sana. PB juga mengalami badai yang sangat besar, perpecahan di dalam internal HMI menjadi dua kubu. Secara nasional mungkin mengetahui kondisi HMI pengurus besar pada saat ini masih terpecah dua. Ini berbeda dengan MPO, kita di Dipo, bercerita di HMI Dipo. Pada masa itu ketua umumnya yang secara mandaritas kongres itu Kanda Sadam Al-Jihad. Habis itu bermunculan sekretaris umum daripada Kanda Sadam Al-Jihad itu Kanda Arya Harismati. Kurang ingat lah karena memang muncul di kemudian. Jadi kita melobi SK nih. Ceritanya di HMI itu sampai segitunya lah Bang. Prinsipnya kita bukan asal-asal bisa berhimpun di HMI ini, harus ada mengikuti basic training ini semua, sampai kita ada badan koordinator di Banda Aceh, mungkin di provinsi lain juga ada. Maka itu menjadi tangan kanan daripada pengurus besar. Kita di bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu dengan kondisi politik di Indonesia sedang berkembang masa itu, pemilihan presiden kalau nggak salah di 2019 kalau nggak salah, itu bergelut dengan itulah. Jadi HMI pecah menjadi dua di PB dengan kondisi ada permasalahan di internal HMI. Jadi kita fokus pada cabang Langsa ini. Cabang Langsa mendapatkan SK dari Kanda Sadam Al-Jihad. Ini kan udah seru nih, karena Jasnun sudah mengeluarkan statement. Siapa yang mendapatkan, Jasnun duduk dengan kita, siapa yang mendapatkan SK itulah yang legal. Kala itu kita mendapatkan, dan Jasnun membuat sebuah video secara ikhlas, mungkin dia buat sampai sekarang masih menjadi dokumen bahwa mengakui kepada kepengurusan Boy Dato. Tiba-tiba 2 hari kemudian, ini bercerita ke belakang sekali lagi, ada Kohati, lembaga otonom, semi otonom cabang. Jadi dia kan terpilih pada masa itu, memang kita akui langsung bahwa saudari Mutia Muninggar itu terpilih secara sah dalam forum. Dan kita meminta beberapa kali draft Kohati untuk kita ajukan ke PB, tidak diberikan. Namanya dengan Kohati kita coba dengan soft, dengan mencoba mengirim surat, walaupun nggak ada itu tata cara kita harus seperti itu, tapi kita mencoba mekanisme itu dijalankan. Kita jalankan agar ada bukti-bukti konkret lah. Juga tidak diberikan dengan alasan pulang kampung, dengan alasan file hilang, dengan ada macam-macam. Oke. Tiba-tiba kita melihat sudah ada SK tandingan.
Jadi setelah mundur Jasnun itu langsung sebelum itulah Jasnun SK Mutia meninggal rupanya ada sama Jasnun. Draft Kohati Mutia meninggal itu ada sama Jasnun. Setelah itu kita mencoba membuat rapat secara kekohatian. Nah, ini secara umum, mungkin tidak ada di dalam HMI juga tidak ada, tapi karena kondisi kami yang terpilih dalam forum, kami membutuhkan yang namanya draft kohati. Kita buat secara ini, yang datang kohati silahkan bermusyawarah. Terpilihlah Saudari Nujul Fitria pada masa itu. Pada saat itu. Nah, sampai sekarang mungkin tadi malam kemarin baru tadi malam lah selesai kan? Selesai. Jadi kita membuat jadwal pelantikan itu belum jalani. Schedule pelantikan pada tanggal 27 Juli 2020. Nah, 7 bulan prosesnya 7 bulan baru ditetapkan tanggal pelantikan. Kebetulan kita telepon via WhatsApp, kita komunikasi intern dengan Tum Sadam. Alhamdulillah Tum Sadam bisa ke Aceh. Nah, langsung secara ini ketua umum langsung bisa ke Aceh. Jadi tetapkanlah tanggal 27. Nah, di situ muncullah riak dinamika. Ada sebagian komisariat mungkin pada masa itu ingin melaksanakan aksi sampai keluar poster stop Saddam di bumi Serambi Mekah. Nah, karena memang ada yang kita garis bawahi masa itu dan HMI. Jadi pada masa itu alhamdulillah berjalan lancar, pelantikan Tum Sadam turun dan tadi dihadiri oleh Pemko pada masa itu. Artinya pelantikan Sayogianya umum. Sayogianya langsung di kantor DPKA. Ya. Langsung di situ di Cakdon, Cakdon Kota Langsa. Nah, ada tanggal 3 bulan 8 kalau nggak salah ya, 3 bulan 8 tiba-tiba sudah saya lihat buat musyawarah di tempat lain nih. Nah, di situ mungkin Jelani nanti akan jelaskan sendiri kan secara historisnya. Ya, secara historis singkat saja. Secara historis singkat. Jadi terpilih Saudara Jelani sebagai ketua umum di situ. Nah, kebetulan itu mungkin di Cerkala yang dibuat, Yola Syariah Cerkala, salah. Nah, jadi terpilih Saudara Jelani, saya sampai kejadian yang hal yang gak enak. Di sinilah mulanya. Nah, saya telepon Bang Hamid. Nah, karena saya menganggap Bang Hamid adalah ketum demosioner pada masa itu. Kita memang pada malam itu tidak ketemu lagi dengan Bang Hamid waktu Kompercap. Jadi diceritakan yang paling unik di situ. Kami dulu di Medan itu satu bungkus Indomie itu kami makan berdua. Kayak mana kalian generasi yang penerus ini harus berebut jabatan ini? Tapi di situ sambil bercanda. Tapi di situ menjadi itibar dan pelajaran bagi kita semua. Itu singkat, Bang. Di situ Jelani membuat pelantikan lagi. Jadi nanti membuat pelantikan ini makanya panjang kan? Karena singkat saja. Ya, buat pelantikan di Cerkala. Ketika di Cerkala juga terjadi aksi besar-besaran. Ini yang tidak diinginkan. Yang diceritakan tim tadi. Terjadi aksi di Cerkala. Ketika aksi Cerkala dibatalkan, Cerkala sampai spanduk diambil. Kondisi pada malam itu mungkin sudah ditenangkan sama Pak Rudi Patar, Kasat Intel yang sangat luar biasa pada masa itu mungkin. Jadi senior lah di Unsam juga kan, dihukum beliau. Jadi tidak ada pelantikan lagi. Rupanya ada melakukan pelantikan di Harmoni. Kalau nggak Harmoni ataupun Kartika, saya kurang ingat. Tapi kejadian yang tidak diinginkan terjadi di depan Pemko. Itu tidak ada saya dan tidak ada instruksi daripada kami tanpa ada koordinasi. Mungkin karena tadi masa sudah kepanasan, sudah duduk di lapangan. Tiba-tiba di depan ini kan ada gesos di Pemko. Ketika ada gesos, jadi pulang sekitar jam 2 kayak gitu kalau nggak salah.
itu yang hal yang tidak inginkan terjadi, pemukulan juga Terjadi lagi aksi. terjadi lagi. Orang Pemko tidak harus disebutkan nama, mudah-mudahan kami dimaafkan ya kan, Dan karena itu akhirnya- bukan keinginan, ini dinamika yang memang bukan keinginan kami Wow. ya kan, karena bukan keinginan ini, tapi mungkin ini jadi pelajaran yang paling besar. Nah, setelah itu Jelani sudah dilantik. Nah, ini menceritakan karena memang historis dengan saya. Nah, tapi mulai dari situ saya sudah mulai menetralkan diri, memfokuskan. Banyak saya ambil petuah dari senior, dari manapun. Inilah kondisi hari ini. Kalau Boy masih memikirkan konflik, Boy tidak bisa menjalankan program apapun di cabang. Nah, maka Boy harus hilangkan pemikiran-pemikiran yang mencoba merasuki itu. Fokus kepada tupoksi hari ini. tupoksi apa yang menjadi upgrading kalian, apa yang kalian sepakati. Nah, maka di situ mulai sadar, mulai bekerja ekstra dengan tim. Kami harus fokus pelan-pelan, perkaderan yang harus kami benahkan, HMI harus back to kampus pada masa itu. Jadi berjalan terus. Nah, alhamdulillah ada kami kirim kader ke luar daerah, baik di Makassar, baik di Jakarta, baik di Aceh, itu untuk LK2 dan LKK. Dan fokus pembinaan kader. Dan ada beberapa komisaris yang kami fokuskan. Dan juga kita di dalam itu, ini nggak fokus lagi dengan konflik. Konflik berjalan terus, nggak ada urusan. Nah, berarti Boy saat itu Sudah terus fokus kepada program inti dari Ya. kepengurusan HMI cabang, kan begitu. Nah, sudah mengabaikan nih. Sudah mengabaikan. Nah, kita coba ke tetangga nih. Boleh. Ke rekannya J. Ya bang. Terlepas konflik yang sudah terjadi J, bagaimana J tiba-tiba muncul dengan posisi sebagai ketua umum dan dilantik kala itu? Kita coba mengabaikan konflik yang mungkin sekilas boleh kita dengarkan satu sisi. Kita coba fokus. Bagaimana bisa J hadir saat itu menjadi the leader? Jadi apa namanya yang disampaikan Boy itu benar, dan memang hampir di beberapa sebab itu yang disampaikannya itu detail. Yang kemudian perlu diketahui bahwasanya awalnya benar yang dibilang Boy, tapi ada ini pada behind design yang memang yang terjadi di kita, di apa namanya kawan-kawan di seputaran kita. Jadi waktu itu memang gejolak di PBHMI itu di bulan Januari, Pak. 2020. 2019. 2019. Jadi Januari itu ketika pleno 1 PBHMI di Lampung. Nah, di mana di Lampung itu kebetulan salah satu apa namanya ketua umum mandataris Kongres Kakanda RSA yang terkena kasus berat lah di HMI, terkena kasus berat yang kemudian diturunkan. Iya. Nah, itu dilematis sih sebenarnya, dilematis yang sehingga terjadi ada dua buah PBHMI, dua buah kepengurusan PBHMI yang kemudian bagi kami di tataran kita dan begitu juga dengan kepengurusan yang lalu tetap mengakui sebagaimana hasil verifikasi dari tim MPK PBHMI, yaitu mengesahkan kepengurusan PJ Ketua Umum Kakanda Arya Harisma Hardi. Itu di bulan 2. Jadi di bulan 2 itu memang saya sendiri bukan ketua umum. Itu masih yang maju yang dua, memang dengan adanya dualisme di kepengurusan di HMI Cabalangsa itu ada Boy dan Jasnun. Nah, sepanjang perjalanan itu yang diceritakan Boy tadi benar. Ya, sepanjang perjalanan itu Jasnun dan Boy itu kan mengirim draft ke PBHMI. Nah, draft ke PBHMI yang kemudian sampai terakhirnya pembahasannya itu di bulan Maret. Seingat saya awal Maret. Dibahaslah draft kepengurusan SK Cabang Langsa. Surat keputusan Cabang Langsa. Dibahas agendanya punyanya Boy dan Bang Jasnun. Nah, ketika dalam pembahasan itu di Boy ada kesalahan, di Jasnun juga ada kesalahan dalam draft. Jadi kita setelah konferensi ada mengirim draft, hasil konferensi itu namanya draft. Yang kemudian draft itu saling bersalahan di kedua sisi, sehingga PBHMI sendiri mengeluarkan surat instruksi untuk melaksanakan konferensi ulang. Untuk melaksanakan konferensi ulang guna rekonsiliasi. Nah, ini juga yang saya sampaikan di
sidang MPK PBHMI bareng Boy. Ini setelah dari cerita Boy tadi, yang kemudian kita ada sidang MPK nanti namanya. Nah jadi yang kemudian SK keduanya dibatalkan, draft keduanya dibatalkan untuk disurati HMI cabang Langsa di bawah kepemimpinan Saudara Hamid untuk melaksanakan konferensi ulang. Nah sepanjang itu kan di Maret tuh, Maret, April, Mei, Juni. Nah ada senjang waktu sekitar 3 bulan, sehingga terakhirnya catatan dari PBHMI itu ada salah satunya, nanti konferensinya akan dikawal langsung oleh Batko. Namun yang seperti dikatakan Boy, bahwasanya Batko belum pelantikan. Akhirnya Batko pelantikan di akhir Maret. Selesai pelantikan Batko akhir Maret. Nah saya sendiri di kepengurusan Batko. Saya enggak ada urusan dengan HMI cabang pada waktu itu. Pada saat itu. Karena saya dari kepengurusan yang lalu, artinya di kepengurusan Bang Hamid. Saya enggak ada urusan dengan Boy, saya enggak ada urusan dengan Jasnu. Nah, jadi dalam bulan April, Mei, Juni itu ternyata saya sendiri di Batko itu enggak betah begini, ada sedikit persoalan intern yang pada waktu itu terkait masalah salah satu program yang saya itu enggak sependapat dan sepaham dengan ketua umum dan beberapa jajaran Batko. Nah, daripada ini akan menjadi penyakit, maksudnya akan merusak Batko HMI Aceh, ya saya mundur. Dengan berjiwa besar saya mundur dari kepengurusan Batko. Jadi saya terakhirnya memang fokusnya nggak ingin berkarir di HMI lagi sebenarnya. Nah, terakhir surat instruksi PBHMI ini masih dipegang oleh Bang Hamid. Ditanya, tiba-tiba Bang Hamid sedang mempersiapkan untuk konferensi ulang dan lain sebagainya. Saudara Boy sudah di SK-kan oleh Saddam. Dalam sepengetahuan kami dan yang kami sepakati, Saddam ini sudah kepengurusan yang yang sudah dipecat, bahasa kasar dipecat karena pelanggaran berat tadi. Kemudian dia dipecat. Bagi kami Saddam itu sudah bukan ketua umum. Nah, melantiklah saudara Boy. Terakhirnya 3 atau 2 minggu sebelum pelantikan Boy itu kita komunikasi dengan PBHMI. Waktu itu dengan PAO, Bang, ini gimana? Soalnya ini satu, Boy sudah mau dilantik oleh Saddam, yang seharusnya kita sepakati rekonsiliasi, tapi belum kita sampaikan ini. Nah, yang satu lagi, bahwasanya di sisi lain ada surat PBHMI untuk instruksi konferensi cabang. Satu, Boy sudah akan dilantik. Berarti ada dua hal yang saling bertentangan. PBHMI bilang saya tidak akan cabut, tidak mungkin PBHMI mencabut surat instruksinya. Nah, karena itu tidak akan pernah mungkin terjadi dan tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, jadi gimana ini Bang? Tetap laksanakan rekonsiliasi, ajak Boy dan kawan-kawan. Akhirnya ternyata waktu itu Bang Hamid dan kita buat rapat intern akan melaksanakan konferensi di bulan Agustus. Nah, saya pada waktu itu masih pengurusan lama. Saya enggak, karena saya sudah keluar di Batko. Akhirnya dilantiklah saudara Boy. Selesai dilantik saudara Boy, kemudian PBHMI bilang, itu kapan akan dilaksanakan? Minggu depan Bang. Lanjutkan Dinda. Nah, dilanjutkanlah karena itu hasil instruksi tadi. Oh, mohon maaf, sebelum Boy dilantik itu ada pernyataan sikap dari saudara Jasnun bahwasanya dia mengundurkan diri dan masuk mengakui kepengurusan Boy. Nah, salahnya yang dia sampaikan melalui video, tapi dia tidak menarik draft di PBHMI yang sudah diajukan. Seharusnya dia lakukan pertama secara video, oke lah, itu pengakuan secara publish. Tapi di sisi lain dia harus konsisten untuk administrasi, tarik draft. Ternyata tidak ditarik dan instruksi PBHMI tetap berdasarkan rekonsiliasi. Iya, berdasarkan rapat harian yang untuk rekonsiliasi harus dilaksanakan. Akhirnya Boy juga dengan kepengurusannya dan saya terpilihlah melaksanakan conference, terpilihlah. Nah, singkat cerita sampailah dilantik. Nah, dilantik memang case-case yang disampaikan Boy itu benar, memang benar adanya. Yang kemudian singkat cerita setelah saya dilantik di bulan 11 itu, di bulan 10 akhir kita ada pleno 2 PBHMI. Nah, di pleno 2 PBHMI awalnya saudara Saddam itu kan diturunkan sebagai ketua umum. Nah, di pleno 2 PBHMI keputusan bukan dipecat dari ketua umum, dipecat dari kader HMI lagi. Nah, ini memang sadis kalau saya pikir, ini sangat politis dan sadis. Yang kemudian karena memang pelanggaran berat tadi Bang, yang mungkin tidak layak kita publish. Nah, singkat cerita, dalam hal itu nanti waktu itu wacana kongres itu di 2020 bulan Maret.
Saya kurang tepat tanggalnya, kayaknya antara tanggal 4 atau tanggal 6 wacana kongres. Singkat cerita akan dilaksanakan sidang MPK PBHMI untuk cabang-cabang yang terjadi dualisme kepengurusan, termasuklah Langsa. Ternyata semakin dekat dengan mau rapat MPK, akhirnya COVID. Dan tidak pernah terjadi. Kongres juga batal, sidang MPK batal, sampai akhirnya terjadi sidang MPK PBHMI itu bulan Desember tanggal 28. Maka dua armada ini terus berjalan. Nah, sepanjang itu kita jalan terus, Boy dengan programnya dan saya dengan program saya. Nah, singkat cerita ini biar last ending. Singkat cerita, jadi dengan perjalanan itu sampailah di agenda rapat MPK dan kita sampaikan. Nah, akhirnya Boy juga hadir di rapat MPK dan memutuskan salah satu dari kita yang legal secara konstitusi berdasarkan hasil rapat MPK. Nah, begitulah singkat ceritanya, Bang. Artinya dinamika yang sangat gesit terjadi di antara dua ini. Panjang. Sampailah di puncak islah yang menjadi banyak menyorot perhatian. Kedua kubu akhirnya berjabat tangan dan didamaikan dan islah pun terjadi. Nah, saya melihat kedua orang ini sangat senang dengan hasil itu. Tapi saya mau bertanya, mungkin singkat jawabannya. Di antara dua armada ini tentu punya follower, punya pasukan yang sangat setia, dan tentu lingkaran atas juga sangat kuat mendukung. Nah, bagaimana kedua orang ini bisa meyakinkan kedua hal tersebut bahwasanya islah adalah salah satu solusi terbaik? Nah, apa yang dirasakan oleh Boy dan apa yang dirasakan oleh J kala itu pasca islah? Pasca islah. Oke, mungkin singkat, Bang. Kalau berbicara pasca islah itu ya alhamdulillah kita sudah senang. Kenapa senang? Kita sudah coba, Boy sendiri sudah coba duduk dengan pengurus semua. Sebelum pasca itu kami sudah buat tata yang harus dilaksanakan di cabang, ya namanya pleno 1 dengan komisariat, pleno 2 dengan komisariat. Dan itu kita sudah coba berembuk dengan khusus intern pengurus. Mau kita bawa kemana HMI ini? Nah, apakah kita harus mempertahankan ego kita, tetap menjadi dualisme HMI di cabang Langsa? Apakah kita hari ini harus mengalah selangkah? Nah, karena memang bercerita follower hari ini, jujur saya sampaikan, saya hari ini ada 7 komisariat dengan saya. Daripada total 9 komisariat di cabang Langsa. 1 peninjau, 8 komisariat penuh. Nah, jadi kita sudah ikhlas, kita berembuk dengan pengurus sudah ikhlas, kita berembuk dengan yang abang bilang tadi atas. Itu tidak ada instruksi dari mana. Saya harus mengambil keputusan. Dan orang atas tidak ada yang memang berani mengatakan jangan, nggak ada. Nggak boleh. Saya yang ambil keputusan. Maka di situ kita mengambil keputusan dan kita coba sharing nih. Lebih bagus kalau Boy mau mengalah selangkah, dukungan sangat luar biasa. Disitulah mengambil hikmah, kita ajak lagi komisariat di rapat pleno, komisariat itu gelisah. Bagaimana cara menyatukan ini? Kalau enggak memang kita harus menjalankan dengan 7 komisariat itu dengan konferensi pada tanggal 10. Tiba-tiba tanggal 1 itu ada informasi yang mendadak mungkin dari Kahmi. Salah satu di sini ada ketua Kahmi yang diwakili dengan ketua harian Kahmi, mungkin Kanda Julfan, ada penasihat Kahmi, Kanda Marzuki Hamid di situ kan. Ada Kanda Sofyan, mungkin ada Kanda Rai, ada Kanda Muharram pada malam itu. Jadi dipanggil ke kantor wali kota, ke rumah Gesos Pak Wakil nih, karena pada Pak Marzuki Hamid. Rupanya sudah ada saudara Jailani di situ, ada saudara Dawi. Dan kalau berbicara islah, kami sudah siap. Nggak harus diajak pun sudah siap. Kalau memang nggak diajak, kami laksanakan konferensi. Kekuatan sudah jelas. Bercerita. Jadi hidup memang sudah ditunggu-tunggu untuk kebaikan dan kemenangan HMI. Pada malam itu Boy jalani deal dengan ketentuan, dengan poin-poin tidak akan melaksanakan dualisme lagi ke depan, akan mengawal sampai sukses konferensi selesai.
Nah, jadi ketika memang itu kita datangkan bersama. Dan itu terjadi. Setelah itu baru ditanya bagaimana ini kelanjutan. Panggil komisariat karena komisariat semua ada di cabang. Nah, komisariat mau melaksanakan persiapan untuk kompercap, saya sampaikan. Ada 7 komisariat di cabang datang semua. 7 komisariat datang. Yang nggak datang pada malam itu komisariat ekonomi sama komisariat FEBI. Nah, jadi 2 komisariat yang nggak datang. Yang lain ada perwakilan semua. Nah, ini berbicara follower tadi mungkin ada saya lihat daripada pengurus tidak merelakan kenapa harus mengalah. Tapi saya sampaikan ini jalan terbaik. Ini jalan terbaik untuk kita. Jangan ambil ego kita, jangan kita tegakkan ego kita. Kita harus mengalah untuk HMI yang lebih baik. Nah, jadi disitulah berbesar hati kawan-kawan semua. Nah, bercerita nih kenapa kawan-kawan nggak mau berbesar hati? Karena saudara Jelani sebelum kongres kita sudah mengajak islah pertama. Pernah diajak sebelumnya. Sudah pernah saya ngajak datang pertama. Makanya saya nggak ada urusan dengan yang lain. Makanya orang lain sangat mendukung ketika kita sampaikan islah. Nah, dan Jelani mengambil sikap setelah kongres katanya. Nah, disitulah yang membuat hati kawan-kawan itu tidak respon dengan saya karena kenapa harus ngalah terus. Dan saat itu Boy mampu meredam. Nah, saya meredam terus dan alhamdulillah kawan-kawan masih percaya, termasuk Sekum itu sangat luar biasa. Saya sampai hari ini saya mengucapkan terima kasih sama Sekum yang sangat konsisten itu. Saudara Abdi Maulana mengawal tim, mengawal semuanya. Kepada pengurus juga saya sangat mengucapkan terima kasih. Nah, sampai hari ini menghantarkan saya dan saya tidak akan melupakan seluruh pengurus dan seluruh kader HMI. Wow. Di sini prosesnya. Nah, kalau bicara aja tadi sempat disinggung nih, menunggu kongres kan seperti dibilang tadi bahwasanya kongres tidak terjadi karena COVID. Oke. Maka kita coba melirik pertanyaan di awal tadi. Oke. Bagaimana tekanan yang terjadi? Sebelum kita masuk dalam tekanan, jadi saya baring lagi di cerita Boy, memang benar. Jadi kami di 28 Desember kita itu ada sidang MPK PBHMI ya, via Zoom memang. Nah, singkat cerita di 28 Januari itu saya dipanggil oleh Pak Mar yang kemudian yang kebetulan beliau ini adalah penasehat kami, ketua penasehat kami. Beliau adalah kader organik HMI. Jadi ketika saya dipanggil diajak buat islah, ini sebelum kongres. Ketika saya diajak buat islah, saya bilang gini, di 28 Januari itu saya bilang gini, Bang, saya bukan tidak mau untuk islah. Jadi proses kami ini sudah sampai di sidang MPK. Selaku orang yang tunduk dan patuh pada tunduk dan patuh pada konstitusi dan sikap organisatoris sejati yang saya pikir pada waktu itu harus saya sampaikan ke abang-abang itu, termasuk Pak Wakil. Saya bilang gini, saya bukan tidak mau untuk islah. Tentu islah ini saya inginkan, saya bilang, saya sangat inginkan. Akan tetapi proses kami sudah sampai sidang MPK. MPK itu ada namanya Majelis Pengawas dan Konsultasi di PBHMI. Kita sudah sampai sidang MPK. Alangkah tidak etisnya ketika kita tidak menunggu putusan sidang. Kita sudah proses sidang, tapi kita tidak menunggu putusan sidang. Artinya mal terhadap terhadap proses sidang. Dan ini saya tidak sepakati. Oleh karena dia sampai ada salah satu alumni sampaikan gini, nyeletuk dia, ya kita nggak usah harus tunggu hasil sidang, kita bermusyawarah aja segala macam. Saya bilang ini HMI, tentu rule-nya jelas, modelnya juga jelas. Kita berbicara tentang konstitusi. Ini HMI saya tidak mau dibuat jadi organisasi arisan, saya sampaikan pada waktu itu. Dan saya di kesempatan ini saya sampaikan mohon maaf yang sebesarnya kepada alumni tersebut. Nah, singkat cerita kita ndak sepakati. Islah itu di 28 Januari tadi. Nah, tibanya tanggal 17 Februari saya dan kawan-kawan itu dikabarkan akan ada putusan sidang nanti malam. Nah, tepatnya di tanggal 17 Februari itu keluarlah hasil putusan dan diputuskan di antara dua kepengurusan tadi itu saya yang menjadi yang disahkan di proses sidang MPK tadi di 17 Februari. Nah, kemudian saya waktu itu mau ketemu sama Pak Wakil, saya khawatir disangkanya pada waktu itu saya ingin
mengobrak-abrik lagi, ya udah nggak usah lah saya bilang kan. Karena salah satu MPK cabang bilang nggak usah lah J, biarin aja dulu gimana prosesnya. Singkat cerita, kongres lah. Selesai kongres, ini klimaksnya kenapa saya berpikir saya harus bersikap yang lebih organisatoris lagi. Di Surabaya itu Bang, kebetulan tempat kita kongres itu ada namanya salah satu makam Sunan Ampel. Di jam 3 pagi kita ziarah di makam itu. Pada waktu itu saya sangat ngantuk. Di mobil saya mau tidur. Nah, jadi waktu itu saya berpikir gini, ini saya ke makam Sunan, dalam artian seminimalnya saya harus suci dari suci itu kan ada fisikis, ada dari hati. Nah, hati saya belum suci saya pikir. Terlepas lagi saya masih punya dosa dualisme di kepengurusan HMI. Nah, saya nggak masuk ke dalam arena. Jadi saya berpikir gini, apa langkah yang harus saya pikir? Ini masih dalam proses si kongres. Jadi saya berpikir gini, ada salah satu teman dia bilang gini, J, kalau kamu ini orang besar, kamu pemimpin besar, calon pemimpin besar. Kalau kamu ingin menjadi lebih besar, kamu harus berdamai dengan hati kamu dulu. Berdamai dengan hati. Jadi itu konteks yang dia sampaikan panjang lebar, hampir setengah jam dia jelaskan, dia ceritakan ke saya. Saya pikir benar juga. Ini ngapain saya harus dendam-dendaman, gontok-gontokan dengan saudara Boy, ini tidak ada manfaatnya. Yang ada mudarat terhadap himpunan, mudarat terhadap diri pribadi, dan juga berdampak terhadap himpunan yang di masa yang akan datang. Itu saya pikir. Nah, singkat cerita pulang kongres, saya kemudian saya sempat liburan, kemudian saya ke Jakarta dan saya alhamdulillah diamanahkan menjadi fungsionaris PBHMI, yang kemudian saya pulang di 1 minggu sebelum Lebaran, tepatnya tanggal 6 Juni. Kemudian kita ketemu sama salah satu senior, dia bilang gini, J, tugasmu sudah selesai. Sekarang fokuslah untuk amanah yang lebih besar ini. Kamu jangan buat onar lagi di Langsa, khususnya HMI. Kalau saya paham, kamu pasti akan ada dalil-dalil bahwasanya kamu tidak salah. Walaupun saya yakini kamu tidak bersalah, tapi mencobalah untuk membenahi HMI. Jadikan momen-momen akhir ini momentum untuk kamu membenahi atau cara kamu mensucikan diri terhadap himpunan. Nah, di tanggal 1 Juli pada waktu itu saya ditelepon salah satu senior yang tidak saya sebutkan, J, saya dengar kamu nggak mau islah. Saya bilang, siapa bilang nggak mau islah? Kalau malam ini abang suruh saya islah dan Boy hadir, saya tanda tangan apa yang harus saya islahkan. Nah, dengan catatan Boy sepakat, saya bilang. Saya sepakati, saya bilang. Jadi nggak ada request. Saya orangnya bukan request, saya bilang. Nah, singkat cerita tanggal 3 Juli saya hadirlah, ditelepon sama Pak Mar untuk hadir ke rumah. Saya datang. Kemudian sampai beberapa alumni datang, termasuk Boy hadir. Saya ditanya, dikasih 2 lembar kertas. Ini kita islah gimana? Ini poin-poinnya. Nanti poinnya bisa di-upload atau gimana? Poin-poinnya hanya ada beberapa item yang saya koreksi dan kita tidak tolak sama sekali. Langsung saya tanda tangani, seperti sikap saya di awal. Akhirnya selesai islah. Memang Bang, yang abang bilang tadi ini ada nih, gimana orang atas bawah tengah kan gitu kan. Pasti kalau kita pikir atas itu ya pasti senioritas, tataran tengah ya pasti kepengurusan dan sebagainya, bawah kader-kader atau followers yang abang maksud. Banyak yang kurang terima. Ente ini kan pemenang, ente yang mandataris segala macam dengan dalilnya. Saya bilang iya benar, saya bilang. Prabowo bisa menggolkan Anies menjadi gubernur pada waktu itu dan didukung oleh Prabowo sendiri dari partainya. Pada waktu itu Anies pernah bilang tidak ada ruang untuk sebuah negara. Artinya Prabowo ingin menyampaikan itulah sifat kenegarawannya. Kapan lagi saya harus membuktikan sifat organisatoris saya di hadapan seluruh kader-kader HMI Cabang Langsa. Nah, saya pikir di posisi itulah cara saya dan Boy membuktikan. Kita rekonsiliasi dan kita sepakati untuk melaksanakan konverca bareng dengan kepanitiaan tidak melibatkan kepengurusan kami berdua. Wow. Tidak melibatkan Boy, tidak melibatkan saya, baik SC maupun OC. Semua kita serahkan kepada adik-adik di komisariat. Artiannya di tataran bawah, tataran fakultas-fakultas. Nah, kita serahkan semuanya. Sampai akhirnya
bukti komitmen saya bahwasanya saya memang benar-benar berrekonsiliasi. Saya rapat dengan beberapa tataran pengurus, saya bilang gini, ini rekonsiliasi sudah saya tanda tangani. Mungkin saya belum beritahu sebelumnya, tapi ini perlu untuk ditindaklanjuti. Saya ingin kita benar-benar berdamai. Saya tidak ingin lagi menginventarisir masalah ke depan untuk HMI. Singkat cerita, kami putuskan pada waktu itu kami tidak akan mengusung kandidat siapapun dan kami tidak akan mendukung siapapun. Jadi catatan apa namanya rapatnya, kita tidak akan mengusung dan tidak akan mendukung siapapun. Siapapun yang datang kita terima dan tidak kita dukung dan tidak kita usung. Biarkan aja apa namanya, bagaimana berjalan dengan natural aja. Nah, singkat cerita, proses konferensi yang tadi malam baru selesai. Kita komitmen dengan janji awal di tataran kepengurusan. Di Kohati juga kita komitmen kita tidak mengusung siapapun, sehingga Kohati alhamdulillah aklamasi. Dan di konferensi cabang di tingkat cabang untuk ketua umum cabang juga sudah terpilih, yang dimana ketiga-tiga kandidat itu adalah lahir dari kepengurusan Boy sendiri. Nah, jadi saya pikir saya ingin mencoba agak karena gini Bang, sedikit. Jadi waktu itu saya dibilang gini, saya bilang di status Facebook, saya bilang, kalaulah yang saya lakukan ini salah, izinkan. Rekonsiliasi ini adalah permintaan maaf saya terhadap HMI. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan di Rajut Project cukup bangga lah kali ini bisa mendengar kedua pemimpin yang kemarin memiliki armada masing-masing dan islah dengan baik dan sukses tentunya. Koperca pun terjadi, pemimpin baru lahir. Nah, di balik dinamika itu kita masuk ke sesi pesan di edisi terakhir kita di Rajut Project. Kiranya saya sangat tergugah dengan jawaban-jawaban Boy dan J yang membuat saya itu kadang-kadang wow, amazing HMI ini. Nah, kita masuk ke edisi terakhir dari edukasi dan duduk sharing di Rajut Project. Mungkin dari J atau dari Boy sendiri untuk menyampaikan pesan bagaimana kita berproses dalam organisasi. Berproses dalam organisasi dan bagaimana kita berpikir positif dan apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari berorganisasi. Kiranya mungkin boleh sedikit saja. Bang, sedikit kan. Kalau hikmah daripada kami hari ini, mungkin organisasi daripada bawah sampai hari ini sudah sampai di puncak di ketua umum cabang. Ya, berorganisasilah yang sebenar-benarnya. Jangan cuman di sampulnya aja. Tapi untuk mahasiswi itu memang kita di rumah tidak disuruh untuk masuk HMI atau untuk berorganisasi. Tapi kita harus coba menggali organisasi itu apa. Dan kita harus sadar bahwa sudah ada di dalam organisasi. Ketika kita sadar di organisasi, baru kita memahami apa itu organisasi. Dan yang selanjutnya, hikmah daripada kami, kita tidak harus menghiraukan riak di samping kita. Kita tetap fokus melihat ke depan dan terus berjalan, maka kita akan mendapatkan itu sampai ke puncaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Mungkin Jelani mau sampaikan. Dari J sendiri. Kalau dari J begini Bang, untuk pesan lah tuh adik-adik, jaga himpunan ini. Jaga himpunan ini, ambil contoh ataupun ambil pelajaran dari apa yang sudah kami perbuat, apa yang sudah kami lakukan. Tentu plus minus sudah ada tampilannya, sehingga adik-adik bisa berpikir kembali ketika melihat satu masalah, jangan sampai menimbulkan masalah yang baru. Selesaikan dengan dengan seksama dan jangan pernah libatkan perasaan dalam organisasi. Jangan ada ruang untuk perasaan atas nama untuk organisasi. Di sisi lain, kepada kader-kader pada umumnya dan kepengurusan yang ke depan, kepada kader-kader jadilah kader HMI, kader yang berkepribadian pemimpin. Artinya ketika dia berada di depan, ini seringkali saya sampaikan di beberapa kesempatan, ketika dia berada di depan, jadilah dia sebagai contoh atau uswah, sebagai contoh. Nah, ketika dia berada di tengah atau di jajaran, jadilah seorang penggerak. Ketika dia berada di belakang atau masih adik-adik sangat muda, jadilah pendorong.
Jadi jangan pernah berpikir Anda itu tidak bermanfaat, tapi manfaatkan diri Anda untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Terlebih untuk dalam melahirkan dan menciptakan tujuan HMI itu sendiri. Mungkin Terima kasih kepada Boy dan Jay, dua sosok yang akhirnya berislah dan hadir di Rajut Project. Secara histori menceritakan, tentunya saya coba menyimpulkan bahwasanya duduk sharing ini tentu untuk kita berbagi pengalaman, berbagi kisah agar kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita ke depan, dan banyak hikmah yang bisa kita kutip dari kedua sosok ini, dan ilmu yang bisa kita ambil di kedua sosok ini dan Rajut Project. Berterima kasih kepada Boy dan Jay, akhirnya bisa kita hadirkan di Rajut Project. 1 tahun kita menunggu dan alhamdulillah Rajut Project berhasil menghadirkan kedua-duanya. Sekian, terima kasih atas waktunya Boy. Terima kasih Jay. Mungkin dalam waktu kesempatan lain kita bisa bergabung di Rajut Project dan banyak berbagi kisah. Sukses Sekian, selalu. terima kasih dari Rajut Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow.